Dari gulungan papirus kuno hingga e-book modern, media cetak telah menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia. Ingin tahu bagaimana sebuah ide sederhana dapat mengubah dunia? Mari kita mulai pertolongan kita dalam dunia perkembangan media cetak. Media adalah perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Media berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antar sumber informasi dengan penerima informasi. Media cetak adalah salah satu jenis media komunikasi yang menyebarkan informasi melalui bahan cetakan, seperti koran, majalah, buku, pamflet, dan poster. Media cetak berperan besar dalam perkembangan komunikasi massa sebelum munculnya media elektronik dan digital. Perkembangan media cetak memiliki sejarah yang panjang dan menarik, dimulai dari bentuk yang sangat sederhana hingga menjadi industri yang besar dan kompleks seperti sekarang. Pada zaman kuno, manusia menulis di bahan alami. Awalnya informasi ditulis pada bahan-bahan alami seperti batu, kulit, dan daun. Lalu pada masa itu juga bangsa Mesir kuno telah menggunakan gulungan papirus sebagai media tulis. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak di Mainz, Jerman. Penemuan ini menandai revolusi dalam penyebaran informasi karena memungkinkan pencetakan massal yang lebih cepat dan murah. Majalah pertama diterbitkan pada abad ke-18, The Gentleman Magazine 1731 di Inggris dianggap sebagai salah satu majalah pertama di dunia. Majalah biasanya berfokus pada topik spesifik dan berisi artikel lebih panjang serta analisis mendalam dibandingkan dengan surat kabar. Media cetak adalah media yang menggunakan bahan fisik, umumnya kertas, untuk menyampaikan informasi. Berikut adalah beberapa jenis media cetak yang umum kita temui. Koran. Koran adalah salah satu jenis media cetak yang paling umum dan dikenal. Koran biasanya diterbitkan secara harian atau mingguan dan berisi berbagai macam informasi, seperti berita terkini, opini, artikel, dan iklan. Koran berisi berita dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan hiburan. Koran biasanya berbentuk tabloid atau broadsheet. Struktur dalam koran terdiri dari beberapa bagian atau rubrik, seperti halaman depan, editorial, berita nasional, dan lain sebagainya. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala, mingguan, bulanan, atau lainnya, dengan fokus pada topik-topik tertentu seperti fashion, teknologi, seni, atau berita. Majalah biasanya berisi artikel, wawancara, esai, dan gambar yang mendalam, serta sering menyajikan informasi yang lebih analitis dan terfokus dibandingkan dengan surat kabar. Buku adalah kumpulan dari tulisan, gambar, atau keduanya, yang dicetak atau ditulis pada lembaran kertas dan disusun dalam urutan tertentu, lalu dijilid menjadi satu kesatuan yang biasanya memiliki sampul depan dan belakang. Buku berfungsi sebagai sarana penyimpanan dan penyebaran informasi, pengetahuan, atau cerita, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, hiburan, referensi, dan dokumentasi. Buku dapat terdiri dari berbagai jenis konten, seperti teks naratif, instruksional, ilmiah, atau artistik. Umumnya, buku memiliki bab atau bagian yang disusun secara logis untuk memudahkan pembaca memahami topik yang disampaikan. Brosur adalah materi cetak berbentuk lembaran atau lipatan yang berisi informasi singkat tentang produk, layanan, atau acara tertentu. Brosur biasanya digunakan sebagai alat promosi atau pemasaran untuk memberikan informasi kepada khalayak dengan cara yang ringkas dan mudah dibaca. Pamflet adalah materi cetak berbentuk lembaran kecil yang berisi informasi atau pesan singkat tentang suatu topik. Seringkali digunakan untuk menyampaikan ide, propaganda, atau informasi publik. Pamflet biasanya dibagikan secara gratis dan sering digunakan dalam kampanye atau kegiatan sosial. Katalog adalah daftar atau buku yang berisi informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, disertai dengan deskripsi, gambar, dan harga. Katalog biasanya digunakan sebagai alat promosi atau referensi bagi konsumen untuk memilih dan membeli barang atau jasa. Manfaat dari media cetak. Pertama, media cetak itu mudah diakses karena tidak memerlukan perangkat digital maupun perangkat internet. Yang kedua, sumber informasi dalam media cetak biasa lebih mendalam karena artikel yang dimuat lebih panjang dan lebih analitik. Ketiga, media cetak mudah disimpan dan dibaca kapanpun. Dan yang keempat, sumber informasi dalam media cetak biasa lebih terverifikasi karena melalui proses editorial yang panjang.
Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihannya, yang pertama, lebih kredibel karena proses penerbitan melalui pengawasan editorial yang ketat. Kedua, tahan lama karena bisa disimpan untuk referensi di masa depan. Ketiga, memiliki detail dan fokus yang lebih mendalam dibandingkan media digital yang cenderung cepat dan singkat. Keempat, tidak terganggu dengan iklan pop-up seperti di platform online. Lalu kekurangannya, yang pertama, waktu tunggu informasi tidak secepat media online. Kedua, biaya cetak memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan media digital. Ketiga, jangkauan terbatas karena distribusi fisik membatasi jangkauan pembaca. Keempat, kurang interaktif karena tidak bisa memberikan pengalaman multimedia seperti video atau interaktivitas digital. Media cetak memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang mendalam dan terpercaya. Dengan manfaat seperti kredibilitas yang tinggi dan kemampuan untuk disimpan sebagai referensi, kelebihan media cetak terletak pada validasi informasi. Namun, di era digital, media ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan, waktu yang lebih lama untuk menyampaikan berita, serta biaya cetak yang tinggi. Meskipun demikian, media cetak masih relevan bagi para pembaca yang sedang mencari informasi yang lebih analitis dan mendalam, terutama dalam lingkungan yang tidak terhubung dengan teknologi digital.